Buongiorno a tutti. Kembali lagi bersama saya Serama dan Miss Gita di El Teatro della Moda Indonesia YouTube channel. Oke, hari ini untuk kalian yang baru di channel ini pasti akan seperti video normal lainnya, tetapi untuk kalian yang udah pernah subscribe di kita, ada wajah baru. Hai, aku Gita, Miss Gita. Nah, mulai sekarang kemungkinan besar Miss Gita akan selalu nemenin aku untuk reaction video juga ya, Miss ya. Yes. Biar kan kayaknya kalau misalnya reaction video tuh lebih rame, lebih asik kalau misalnya kita berinteraksi gak sih, lebih seru gitu. Kalau misalnya kamu lihat video dari Miss Gita lainnya, kalian bisa klik ada tombol di atas. Itu styling ya, Miss ya? Yes, itu styling dengan gaya aku yang berpakaian dengan baju warna hitam. Dark, hitam. Jadi misalnya emang wardrobe-nya kebanyakan sangat gelap-gelap, tapi bukan karena Miss bersedia, tapi karena Miss Gita tuh misterius. Tapi bohong. Oke, Miss. Hari ini kita mau reaction videonya siapa? Ayu. Kalian pada tahu nggak sih Ayu? Yang judulnya, judulnya apa nih? Lilac. Judulnya Lilac. Jujur, Miss ngikutin Ayu nggak? Aku tuh cuman kayak, oh ya Ayu ada comeback, iya tahu, cuman kayak nggak ngikutin banget itu sih. Same, karena dia solo artis yang cukup prominent di Korea. Tapi kalau aku personally jujur lagunya bukan things yang aku bakal listen secara apa ya terus-terusan jenis lagunya. Iya benar. Oke deh, kita langsung aja ke videonya. Langsung aja, cus ke videonya. Let's go. Sebelum kita masuk ke reaction, jangan lupa untuk like, subscribe, dan push the notification bell button biar dapat update-update lainnya dari YouTube channel kita. Thank you. It's set. Set kan? Sumpah, aku this is pikir not ini. animation. Iya, itu is animation. Oh, itu bukan. Kemeja Pussy Bow. Oh, it's so cute. This is... Ya, bajunya lilac. Liatin Mbak. Ini kayak zaman 80s something. Wah. No? Sebelum 80s sih menurutku, lebih vintage. Tapi banyak modern elemen. Lagunya feel good banget ya. Ya ini baku tumben nih, langsung kayak easy hearing di kuping lagunya Ayu. Di sini biasa kayak 80s sih, kayak 80-an sih, Iya kan? diskonya itu. Oh, ini kayak udah di modern time. No. Ingat Orient 8 nggak sih? Kayak ini apa ada kayak apa namanya? reference movie? Iya, reference movie ya. Iya. I think so, tapi apa ya? Oh. Sekarang backdrop dancernya pakai lilac. Cantik banget. Suara dia enak banget. Suka banget bagian ini, pas bagian yang disco ini. Ngingetin Sunmi deh. Iya, Feel-nya tuh kalau kayak gini. Rambutnya kan di one side gitu. Iya. Oh, animasi. Ingat MV-nya Bian. Come on, high notes.
Ini Bang Kola ya, dari tadi belum muncul. Belum. I'm not sure sama lengan backup dancer, tapi maybe I change my mind. Di sini dia nonjol banget ya, beda banget sama work group yang lain gitu. Rupanya sama iya. dancer-dancer. Main karakter. Iya, main karakternya kelihatan banget yang ini. I saw a dream. Oh. Aku pernah lihat cowok ini di itu Rifan Sister. Iya. Iya. Asistennya Jimmy Yu. Oh, jadi dari tadi ceritanya dia lagi bayangin gitu kali ya? Oh, ada bunganya tapi. Oh. Apakah ada art tertentu? Apa dia Ini berada tadi di alternate universe Oh kayak my God. Spirited Away? Iya, bisa masuk jadi stasiun. juga. Cantik amat. Glowing ya. Tadi nih sebelum ini awal rambutnya dia rapi kan? Yes. Oh. Wait. Okay. Spring is short but it comes again. Yeah. Okay. Oke. Oops. Wait. Okay. Initial reaction lagunya dulu kali ya menurut Miss? Iya. Kali ini aku suka banget sih sama lagunya. Lagunya Kayak- feel good. Iya. Aku dapat vibe kayak soundtrack opening film-film feel good gitu loh, atau closing yang atau kayak groove-nya enak banget gitu, Iya, yang bisa buat di enak groove yang itu. kayak film-film tahun 2000-an gitu yang Iya. groove-nya enak sih, ini enak banget. Enak sih, tapi untuk bajunya sendiri tadi sih aku initial reaction ada beberapa elemen dari periode kayak 30s, 20s, nggak tau cowok-cowoknya kan pada pakai messenger iya, boy bener. hat Iya, gitu iya, kan, iya. terus pada pakai suspender itu kan kayak 20-30-an gitu. Tapi juga ada elemen modern juga tadi, baju-baju ceweknya tuh pakai topi beret. Yes. Terus kemeja pusibo pita pusibo setahu aku tuh innya kayak 80-90-an lah di situ lah. Tadi langsung keinget ya 80-an. Iya, 80-an. Tadi feel-nya yang disco itu emang 80-an sih. banget sih. Oke guys, sebelum kita masuk ke fashion analisisnya, kita akan jelasin sedikit ya dari arti dibalik lagu Lilac-nya si Ayu ini. Kalau dari hasil research Miss, menurut Miss lagu ini artinya apa? Kalau menurut gue lagu ini nih menceritakan kayak si Ayu ini menggambarkan Lilac ini tentang sebuah insight satu dalam bahasa Korea adalah greetings antara farewell, bisa farewell, Hello. bisa hello juga. Goodbye. Dia kayak mau goodbye sama 20s-nya dan mau welcome sama dia bakal masuk ke umur yang 30 tahun 30-an. lagi. Oke. Kalau dari Mr. Kama? Kurang lebih sama dari beberapa interview dia ya. Dia nyebutin kalau misalkan liriknya sendiri secara harafiah itu kayak pasangan yang sudah 10 tahun dan mau putus. Tapi mungkin di sini in a perspektif pasangannya itu Ayu and Ayu gitu loh. Ayu in 20s, Ayu in 30s. Jadi kayak Oke. mereka mau separate ways dan si yang umur 30-annya mau meneruskan perjalanannya gitu. Oke. Dan juga iya, tadi dia kan mau mengucapkan selamat tinggal ya dengan konsep insanya itu hello dan goodbye-nya. Dia juga bilang kalau misalkan dalam bahasa bunga, lilac itu si bunga kan ada tuh bunga lilac itu artinya kenangan masa muda atau deep banget. memories of youth. Oke. Gitu. Jadi aku quote si Ayunya ngomong di interviewnya, saya ingin memasukkan pesan perpisahan dengan menyampaikan sekarang saya akan melanjutkan ke bab berikutnya sambil menyapa usia 30-an mendatang pada waktu yang sama. Seperti itu. Jadi memang ini lagunya kayak storyline karir dia gitu kan ya. Gitu ya. Sebelum ini goodbye, sebelum dia memasuki a new chapter which is her 30s. Oke, kalau misalnya untuk lagunya sendiri menurut aku cukup prominent. Kita bisa lihat ada bass, instrumen bass dari seperti disco 70 80-an ya. Yang di-combine dengan suaranya Ayu tuh kan soft, sultry banget gitu ya lagunya dia. Jadi menurut aku groovy dia cukup cocok. Oke, dan sebelum kita masuk ke analisisnya juga, kayaknya konsep in general dari music videonya itu kayak keretanya
tiap gerbong itu kayak adegan yang merepresentasikan stages Iya, di benar. umur 20-an dia nggak sih? Iya, setuju. Sebelum setuju dia tuh masuk ke umur 30-an ya. Gitu. Jadi di tiap stagesnya kan dia kan outfitnya juga berubah kan. Nah, di situ kita akan coba analisis, kita akan coba sambungin antara storyline sama message yang mau dia sampaikan gitu. Oke, kita masuk ke look yang pertama. Oke, kalau bagi gua, menurut gua, searching gua nih ya, dari awal video sampai akhir video, dari lagunya, gua berasa banget si Neutro-nya. Si Neutro ini sendiri nih, ceritanya nih dia kayak membawa konsep lama ke modern gitu, memodernisasi yang tahun-tahun 1960, 70, 80. New retro. New gitu ya. retro, iya. Lalu di look pertama kali dia masuk stasiun, dia kan pakai baju blazer tartan sama dalamnya white shirt kan, itu berasa banget Ya, ada kayak pitanya ya? Iya, yang ada pitanya itu berasa banget kayak memang dari zaman dulu banget. Vintage yang Kayak dimodernisasikan. dimodernisasi, neutral abis lah. Kalau apalagi dengan si puff sleeve-nya yang sekarang lagi tren banget kan, memang cewek-cewek pakai puff sleeve tapi dengan motifnya si tartan ini. Si blazernya sama white shirt yang bikin new sih menurut aku karena dia digabungin sama miniskirt bukan sih? Iya, kayak rok pendek gitu kan. Iya. Dan white shirtnya sendiri, kalau misalnya kalian mau tahu lebih lanjut tentang white shirt, aku udah pernah jelasin di Enhypen ya? Iya, reactionnya Enhypen. Oke, terus untuk look yang kedua. Di look yang kedua itu dia pertama kali masuk gerbong ya. Dia pakai blus warna ungu. Sebenarnya nggak bisa dibilang lilac sih, itu ungunya lebih tua sih kayaknya. Ungu lebih tua. Itu blusnya dari brand Gucci. Oh, hai. Nah, di look yang ini, itu kalau misalnya kita mau ngomongin dari storyline-nya sendiri ya, not necessarily from the fashion, itu kita bisa lihat si Ayunya tuh kan masih kayak malu-malu. Iya, bener, kayak masih malu-malu. Dia kayak masih asing, stranger di dalam dan dia lihat-lihatan sama si yang cowok, terus dia tiba-tiba nyenggol yang cewek. Sorry, permisi. Gue mau, gue mau Miane. Ya, tapi Miane gak formal. Kayak gitu, dia minta maaf. Terus yang pas itu chorus udah atau belum sih? Belum. Itu di verse 1 kan. Iya, yang pas verse 1 mau masuk chorus kan tiba-tiba para orang-orang di dalam gerbongnya nari kan. Iya. Terus Ayunya kayak apaan dia coba ngikutin. Iya kan? Itu aku nangkepnya lebih ke kayak di bajunya sendiri itu menurut aku it portrays her naiveness gitu ya, her innocence-nya tuh dapet di situ. Apalagi dia full ungu gak sih? Bajunya pas itu atas bawah, kok nggak salah full atasnya, ungu. Bawahnya bukan itu nggak sih? Itu apa ungu? Pokoknya aku nangkepnya di situ karena ada warna ungu yang cukup dominan. Iya, ungunya dominan tapi benar. Again, si Ayunya kan jelasin dalam bahasa bunga, it's about memories of youth atau kenangan masa muda. Makanya aku sambungin, youth disambungin sama innocent and naiveness gitu kan. Aku dapetnya di situ sih. Sama aku juga dapet walaupun dia tuh innocent and naif, tapi kita bisa lihat yang pakai ungu tuh dia doang. Iya, kan. stand out sendiri. Aku jadi nangkapnya dari muda, she always had those talent kayak hidden talent atau kayak potensinya tuh selalu ada sebenarnya dalam diri dia gitu loh. Tapi dia masih malu-malu aja. Gitu. Kalau menurut Miss, baju yang ini gimana? Baju ini bener banget yang kata Miss Kamal bilang, dia stand out sendiri. Karena yang lain-lain boleh dilihat warnanya lebih ke soft, main di soft lah. Dia stand out sendiri, bener-bener kayak melambangkan kayak dia sendiri tahu kalau dia punya specialty, dia punya sesuatu yang berbeda dengan yang lain. Dia cuma butuh confidence. Iya, dia cuma butuh confidence sama gitu. lebih mateng aja. Iya. Sama outfit yang lain tuh neutral juga nggak sih? Neutral juga aja. Kayak yang cowoknya newsboys cap, yang kayak gitu-gitu kan pakai suspender. Right? Iya. Look selanjutnya, look ketiga. Di look ketiga di chorus kan ya? Di sini dia pakai lilac. Ini baru lilac menurutku. Iya, ini baru lilac, lebih soft. Lilac midriff, kayak kan agak kelihatan belly-nya ya, di kayak midriff top, midriff blues. Ada cut out di shoulder-nya atau yang miss gitu cold shoulder. Dan digabungin dengan high waisted flare pants ya.
What do you think, Miss, untuk look yang ini? Untuk look yang ini, pertama mau membahas celananya dulu. Ini celana benar-benar berasa banget 70-80-nya, zaman-zaman disco, zaman-zaman Roma Irama, ya kan? Roma Irama. Sebetulnya celana Roma Irama, Iya, kayak celananya Elvis, gitu-gitu. Iya. Terus habis itu dance-nya juga, dari dance-nya yang dia nunjuk-nunjuk kayak gini. Itu disco banget Itu sih. disco banget. Iya, Jadi iya, ini itu disco. masuk ke sini benar-benar nunjukin membangun musiknya banget ya. Feel si 70s, 80s 70s, disco 80s, vibe ya. Yes. gitu. Iya dan aku mau mention juga si styling dari look yang ini. Yang pertama kita bisa lihat lilac-nya sekarang udah true lilac. Iya. Terus dari stylingnya dia rambutnya digerai. Iya kan? Iya. Showing a little bit of a skin kan, midriff sama cold shoulder-nya. shoulder-nya. Jadi aku nangkepnya ini udah lebih dewasa aja sih. Karena stylingnya lebih kelihatan lebih dewasa nggak sih? Nggak sekonservatif nggak styling yang pertama kan Iya. tertutup banget tuh. Jadi sedikit lebih grow. Lebih grow, dia udah lebih confident lah guys kan. Iya. Dari kelihatan lah stylingnya gitu menurut aku. Dan aku cuman mau komplain aja sih sebenarnya dikit sama look yang ini. Ya, Sebenarnya ada. Oke, kita Menurut dengarkan. aku aksesorize-nya tuh bisa ditambahin dikit nggak sih? Aksesorisnya, iya. Kayak I don't know, rings. Kayak aksesorisku di video ini lebih banyak daripada aksesoris dia di look yang chorus gak sih? Kayak atau apa? Hook ring itu. Hook earrings ya kan? Atau si jepit rambut Iya, yang or something. begini yang kayak yang lebih supaya kelihatan sedikit ada nambah isinya aja gitu. Iya, nambah tekstur, nambah aksen. Ya, but other than that, aku suka. Menurut aku look yang ini cukup menjelaskan perjalanan dia, progresnya. Oke, look selanjutnya ya Miss ya, look Oke. keempat. Di look yang keempat ini dia pakai black halter disco. Aku nyebutnya disco dress sih. Ya, tapi sama warna hitam. Yang kayak gini, yang Yes. kayak gini. Oke. Ya, di look yang aku sih nangkepnya di look yang ini dia tuh kayak di puncaknya confident dia. Oh, iya, benar. Terasa nggak sih? Dia tuh kelihatan confident, lebih. Iya, apalagi itu bajunya press silhouette banget kan. Bajunya nge-press siluet gitu, dan dia kayaknya di adegan ini kan stand out, kayak lampunya tuh nge-spotlight Buat dia dia. doang. Yang lainnya tuh nari-nari sendiri, tapi dia tuh kayak in her own pace, in her own vibe gitu loh, gitu. Dan ini ngingetin aku akan Sunmi sih, stylingnya. Sunmi Sanbenim. Kayak dia kan, Sunmi tuh suka banget pakai skimpy little dresses, terus kayak rambutnya tuh suka iya, disampingin, gitu-gitu kan. Dia tuh kayak Look selanjutnya, look kelima. Oke, jadi di sini kita ngelihat dia simple banget ya, cuman pakai plain white shirt sama celana panjang, terus habis itu dengan make upnya ada busesnya gitu yang kayak habis memar-memar, kayak bisa dipukulin ya. Kalau menurut aku sih sendiri di sini lebih kayak kepesannya kali ya di bagian ini, kayak dia nih di sini dia fighting for her journey gitu loh, fighting for herself lah. Di situ kayak dia kan sendiri, nggak ada yang lain, terus besok waktu dia udah berdiri mau siap keluar, terus besok dia diserbu yang temen-temennya. Jadi kayak ini kayak lebih nggak temen kali ya? Nggak temen ya, hatersnya. Iya. Jadi di sini nunjukin dia fight gitu loh, dia punya fight perjalanan dari mau ke 20 ke 30, ini kan hampir nyampe ke 30-nya nih, nyampe ke ujungnya gitu. Ini untuk kayak menggambarkan struggles dia gitu kali ya, simbolismenya. Iya, adegan yang ini cukup menarik sih, karena again emang bajunya simple banget, cuman baju putih, tapi dia memar. Ya aku tangkep again sama ini mungkin untuk menunjukkan how she deals with haters, sama orang-orang yang punya bad intention sama dia gitu loh. Dia luka memang. Iya. Dia tersakiti, but she also fight back. Deep banget. Iya nggak sih? Jadi kayak it's balance gitu. Jadi dia tetap luka because sometimes the struggles is bagaimana kita tuh bisa dapat pengalaman dan belajar. Itu kan dari dia, kita kan harus ditinju dulu sama hidup, gitu nggak sih? Dan ada adegan yang menarik, Miss. Apa nih? Si musuh-musuhnya itu kan dateng yang pas ada pelayan bawain makanan. Oke. Right? Itu nggak tahu ya. Ini mungkin aku cuman overanalyze atau gimana. It's okay. Tapi menarik aja karena setahu aku ya, itu Ayu memang dulu in her career itu sempat diterpa sedikit
bullying yang bentuknya body shaming. Oh iya benar nggak sih, Miss? benar iya, sampai ada yang diet Ayu itu. Iya, Ayu diet itu hype banget. Itu hype dulu kan ini banget iya, kan, iya. sempat bikin apa namanya headlines Headline, kan. iya iya iya. Banyak yang bilang dia tuh yang gain weight lah, badannya cukup gemuk kan, banyak yang bilang gitu. Itu aku ini aja sih, menarik aja sih. Dia bawa makanan, tiba-tiba ada hatersnya yang muncul. Terus si Ayunya literally harus fight untuk ngeraih, kan di adegannya dia Iya, akhirnya akhirnya dia ngambil. makan, iya. Gitu kan, jadi it's almost like untuk makan aja dia tuh harus iniin haters dulu. Fight haters dulu gitu ya. Gitu loh. Mungkin itu cuman overanalyze aku aja, tapi itu deep. Itu cukup poin deep kan, pentingnya itu. dan yang bikin aku yakin juga sama simbolisme yang ini karena di bagian adegan ini itu si Ayu nyanyiin liriknya. Oke. Ini aku Inggrisin tapi karena aku nggak bisa ngomong bahasa Korea. Di liriknya dia ngomong, I especially like the way I look today. Tell me I look pretty like the day we first met. Jadi mungkin adegan yang ini untuk nunjukin kalau her real fans di sini yang ditunjukin dengan kata-kata we, tell me I look pretty like the day we first met. Jadi kan we maksudnya mungkin fans sama dianya ketemu gitu ya. Iya. Ini untuk nunjukin kalau her real fans di lirik ini itu merujuk ke yang fans dia yang setia, yang the one who will stay with her through any phase in her life. Iya, mau gitu dia loh. kayak gimana kek. Mau tell me I look pretty the day we first met. Jadi mungkin dia kayak my real fans please accept me the way I am gitu loh. Kalau misalkan I feel confident right now, I want you to feel that confident with me gitu loh. And I love myself the way I am gitu. Deep banget ya di bagian ini ya. Aku nangkapnya di situ sih. Terus Miss ingat gak sih yang cukup viral tuh yang si Ayu ngomong di konsernya? Jadi ada beberapa yang ngomong aku tambah gendut, tiba-tiba ada fans iya. Bokan saya kayak gitu kan. Bokan saya 아까 제가 조금 살쪘다는 얘기를 해서 그런데 Bukan itu. Atau kamu kayak si fansnya tuh teriak, Iya. siapa yang ngomong? Kayak gitu. Itu ini aja sih, nge-highlight aja sih, iconic viral moment gitu. Iya, benar. Yang nyambung sama how her fans also deals with people who body shame her. Ya nggak sih? Iya, jadi aku suka adegan ini not for the fashion, but for the message. Gila, ini Serama jago banget ya analisisnya ya. Debak. Enggak sih, ini karena aku overthinker aja. Jadi ini untuk analisis gini positive traits, tapi kalau di kamar jam 2 pagi itu negatif trait karena bikin aku nggak kayak aku pernah bikin salah deh pas tahun 2001. Fight. Kayak gitu. Oke, look yang ke-6. A simple plain white dress, ada beberapa aksen frills-nya juga. Menurut aku look yang ini tuh cuman is just a visual pleaser aja untuk look good aja gitu ya. Dan karena itu roknya cukup pendek, jadi mungkin look yang easy to dance gitu. Tapi again, aku ngelihat dari simbolismenya aja sih di bagian yang ini. Perhatian aku tuh tertuju sama si backup dancernya. Backup dancernya, mereka kan pakai kayak dress warna ungu kan? Iya, lilac. Iya, warna-warna lilac. Ayunya putih, dancernya warna ungu. I mean, first kita bisa talk about itu bentuk dressnya menurut aku tuh kayak bad bridesmaid dress gitu gak sih? Iya, cheap bridesmaid. Iya, cheap bridesmaid dresses. Atau kalau misalnya mau nyambungin sama 70s, 80s vibe-nya itu kayak prom tahun 70-80-an kan mereka agak. Iya, tapi tidak dimodernisasi. Tidak dimodernisasi. Aku nggak mau bilang jelek, tapi it's cocok di eranya. Iya. Tren di eranya. Tren di eranya. Dress-dress yang kayak gitu. Apalagi kayak, lihat nggak sih si... Iya, yang gede banget kayak pom-pom gitu. Aku nggak begitu ngerti sih tujuannya dari si sleeve-nya itu yang frills-nya kayak... Pom-pom. But again, mungkin untuk meng-emphasize the 70s, 80s ya. Mungkin juga emang bad styling. Untuk my personal taste. Tapi again, simbolismenya maksud aku di sini adalah kita bisa lihat di chorus yang pertama Ayunya in lilac, backup dancer in white. Di chorus yang kedua kebalikannya kan.
Ini aku nangkep aja, ini kita udah masuk verse 2, Oke. which mean kalau kita ngikutin storyline-nya dia udah agak Udah jauh. mulai journey-nya udah mulai jauh ya. Di udah, umur 20-an Udah ya. mulai sekarang gitu. Udah mulai present times. Aku mungkin ngelihat dari how si Ayunya itu merepresentasikan dirinya dengan warna ungu ini. Oke. Tiba-tiba di sini backup dancer yang pakai warna ungu. Aku ngartiin aja mungkin, oh at this point influence-nya si Ayu as in her purple itu sudah Oke. menginfluence orang di sekitarnya. Karena pertama dia pakai ungu, terus bisa selanjutnya yang lain yang pakai ungu gitu ya, kebalikannya. Right? Oke. Jadi kayak ungu, which is part of herself, which is part of her creativity dan artworknya dia, orang lain sudah terekspos akan hal itu, terekspos sama part of Ayu, terekspos sama artistiknya Ayu. Udah gitu welcoming dia banget lah ya. Iya, welcoming udah terinfluence lah, itu udah punya influence. Jadi the dress itself are pretty simple. Again, tapi simbolismenya aku tangkap di situ ini aja. Seperti itu, influence ya. Look selanjutnya, look ke-7. Oke, di look ke-7 ini sama di posisinya masih di trainnya juga kan ya. Tapi di sini ada sesuatu, ada warna baru yang ditambahkan yang dari awal nih nggak dominan lah ya, nggak ada. Itu warna merah si dress, puff dress with the red flower. Di situ gue kayaknya ngegambarin ya di sini warna merah ini sebagai dia kayak udah tumbuh dewasa. Warna merah lebih dewasa, lebih brave, lebih berani. Jadi kayak ini udah di stage dimana dia kayak ya udah gue udah dewasa, gue lebih brave, gue lebih berani, lebih nunjukin colornya dia gitu. Dan termasuk dia di situ menonjol banget kan? Iya, stand out sih dari yang lain. Iya, setuju sih aku, dressnya ini striking, stand out sama sekitarnya, walaupun si servernya itu ada di situ main saxophone, dia pakai warna merah juga sih, tapi kita nggak gitu lah dia ya. Iya betul, menurut aku ini dressnya untuk meng-signify a new chapter buat si Ayunya ya. Bagaimana dia tuh evolve dari lilac yang tadi kita tahu artinya tuh memories of youth ya. Ya, atau masa muda, ke warna yang merah again yang tadi Miss bilang kan seringnya untuk menggambarkan passion gitu ya, untuk menggambarkan keberanian, gairah gitu ya. Jadi cukup menarik, almost apalagi look ini ditaruhnya juga di climax ya. Iya, di climax di akhir. Kelihatannya kayak dia tuh udah ready untuk leave her 20s behind and evolve into her 30s gitu. Dan Miss, aku juga mau ngomongin tentang konsep. Aku nggak tahu ya Ayu pernah ngomong tentang hal ini atau enggak di interviewnya, tapi comeback dia or most of her comebacks itu always have a color palette atau color paletnya sendiri-sendiri, specific color gitu loh di tiap videonya. Kayak misalkan lagunya Miss inget ya BBB yang Yellow SCIT. Itu dia kuning. Yellow. Blooming blue. Iya. Gitu loh. Terus di sini kan ungu. Jadi mungkin dengan warna merah, who knows, di yang pas dia masuk 30-an dia comeback warna merah, right? Oh, warna merah. Kalau misalnya emang warna merah berarti again kemampuan aku melihat masa depan terbukti lagi. Tapi kalau misalnya salah ya berarti apa? Iya. Sama ada satu lagi yang gue mau highlight sih. Iya. Di bagian ini kalau lu perhatiin ya, dia kan kayak joyful banget, nari-nari apa segala macam. Tapi sebenarnya kalau lu lihat dia punya backup dancer, teman-temannya, muka dia orang tuh annoying dengan si ininya loh, apa konfetinya apa gitu, ya, petals jadi kayak yang lain annoying, tapi dianya sendiri kayak joyful. Jadi kayak di sini ngelambangin banget, ya udah gue udah terima diri gue udah lebih dewasa, lebih enak. Jadi lu mau ngapain kayak gue bisa bahagia gitu. No matter how people around me perceive me, but tapi dia akan tetap menyampaikan pesan yang dia yakin diri sendirinya gitu. Oke guys, jadi itu tadi reaction dan fashion analysis kita untuk music video terbaru dari Ayu yang Lilac. I hope you guys enjoy dan bisa dapet education atau hiburan ya dari video ini. So, grazie per essere con noi. Jangan lupa untuk like, subscribe, terus notification button untuk dapat update dari YouTube channel kita. Ci vediamo alla prossima. Ciao ciao.